Sebelumnya selamat siang teman-teman di depan. Perkenalkan, nama saya Alfian Adi Saputra. Saya di sini masuk tahun 2001 lalu di bulan Maret. Sekarang udah 8 bulan, mau ke 9 bulan bahkan. Di sini saya tuh dapat bidang awalnya di desain, bidang desain, ngerjain desain arsitektural. Tapi semakin lama semakin sini tuh ngarahnya malah lebih ke praktis di lapangan gitu. Jadi sekarang yang dikerjain lebih banyak ke lapangan dibanding desain di kantor kayak gitu. Kalau mungkin secara personal dulu ya. Kalau di sini tuh ngerasa kayak lingkungannya tuh sehat banget. Jadi antar temennya nih nggak ada kesenjangan gitu loh. Karena saya sebelumnya sempat kerja di kantor lain kan. Itu hubungan antar orangnya tuh kurang erat. Tapi kalau di sini tuh bisa ngerasain kayak hubungan antar orangnya erat, peduli, terus kompak gitu. Apalagi dengan Kak Aritsnya. Sedangkan biasanya kan kalau jadi bos kan kadang enggan buat langsung turun ke bawah kan. Tapi kalau Kak Arits tuh langsung turun ke bawah. Bahkan kalau kalian lihat ada di video-video yang diambil oleh Pandu tuh, ada yang Kak Arits videoin lagi nyemprot baygon di kaki-kaki para pekerjanya. Itu kan aneh. Biasanya nggak ada bos nyemprotin kaki anak buahnya, tapi dia doang yang bisa kayak gitu kan. Nah, itu secara personal dan nyawanya di kantor ini tuh kayak gitu. Terus kalau masalah kerjaan, yang gue suka tuh di sini tuh udah ada kayak semacam standarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita diminta kerjain apa tuh udah ada nih standarnya kayak gini. Jadi kita tinggal atur sedemikian rupa supaya tugas itu selesai kayak gitu. Enaknya kayak gitu sih. Kalau tujuan saya lebih ke ngebentuk sebuah keluarga gitu lah. Keluarga tuh bukan artian dalam sedarah, tapi keluarga kayak kita nggak bentuk karena kita solid kayak yang ada di kantor ini tuh yang saya sebut keluarga gitu. Hal-hal kayak gitu, tapi nggak dipungkiri juga kita nggak bisa cuman fokus sama hal-hal yang kayak keluarga, hal-hal yang ibaratnya drama gitu. Kan kita juga perlu realistisnya kayak uang kayak gitu. Nah, di situ juga saya pengen ngebentuk keluarga, tapi dari usaha yang saya buat itu apa yang saya suka dan apa yang saya bisa itu bisa menghasilkan uang buat ngebangun keluarga tersebut kayak gitu. Amin. Nah, yang intinya dan kawin. Enggak, keluarga tuh keluarga komunitas keluarga, bukan keluarga. Iya. Udah pasti lah. Bukan rumah tangga ya, keluarga ya kayak corporate gitu tapi keluarganya ada gitu. Jadi studio sendiri. Iya, kayak wadah. Nggak harus studio arsitektur, bisa aja apa gitu. Food. Personal sama Kak Arits ya. Kak Arits tuh jujur awalnya nggak tahu Kak Arits tuh apa itu siapa, arsitek terkenal atau gimana. Jujur pas pertama masuk dulu juga nggak tahu RAW apa gitu. Cuman belakangan ini sering dikasih tahu temen tuh kalau RAW itu terkenal gitu. Terus omahnya juga, Omah Library itu udah ibaratnya kayak nanya anak dari jurusan lain pun pada tahu gitu. Nah, pertama itu. Nah, beliau tuh terkenal tapi nggak pernah merasakan kalau dia tuh ada di atas. Dia tetap jadi dirinya gitu. Meskipun dia udah terkenal ini, tapi tetap apa yang jadi dia ya jadi dia gitu. Terus dia tuh keep low key gitu. Dan nggak tahu ya, pokoknya apa yang dia omong tuh kayak bener-bener dipikirkan dengan matang gitu. Secara cepat, dalam waktu berapa detik dia ngomong plek. Itu udah bener-bener matang. Sedangkan kita kan sebelum ngomong kan masih mikir berapa detik dulu baru ngomong. Dia tuh ngomongnya tek, tapi clear gitu. Yang keren dari dia itu sih. Terus wawasannya juga luas. Pertama kali orang yang ngobrol sama saya
yang bahasannya tuh tinggi banget. Biasanya saya main ke kampus temen, ngobrol sama orang tuh bahasanya kan udah agak ngarsitek banget. Ini kalau ketemu Karis, pertama ngobrol tuh udah kaget, gila nih orang. Ngobrolnya ini ya, bahasanya luar biasa ya, kayak gitu. Jadi kayak memotivasi saya buat pengen belajar lebih gitu. Itu sih. Ada lagi. Udah, itu aja. Tadi yang menarik sih itu sih yang nyemprotin. Iya. Yang kocak. Iya sih, itu Kok bisa sih dalam rangka apa sih? Banyak nyamuk tiba-tiba disemprot. iya. Karena mungkin ini ya, saking pedulinya sama anak-anak ya, jadi ada nyamuk disemprot-semprot. Bagaikan kalian ya. Oke. Buat Kak Rich, harapannya ya keep growing up, tetap jadi dirimu yang maksudnya jadi dirimu yang mungkin kamu pengen di kemudian hari, pengen jadi lebih baik, tetap jadi itu. Jangan terpengaruh sama dunia luar, karena kayak dulu dunia luar tuh nggak selamanya yang baik terlihat baik. Sama tetap ngejaga prioritas keluarga, karena yang saya lihat dari Karis tuh tipikal pekerja tapi tetap mengutamakan keluarga kayak gitu, dan itu sehat dibanding yang kerja terus kayak gitu. Kalau untuk kantor, untuk Raw, saya yakin sih Raw pasti bisa jauh lebih baik lagi dibanding sekarang. Pasti bisa, dan Omah lebih tepatnya. Halo Karit, selamat ulang tahun. Selamat menempuh perjalanan berikutnya setelah umur 40 tahun ini. Semoga makin erat dengan keluarga sedarah, keluarga RAW, keluarga Omah, dan keluarga yang lainnya. Keluarga yang lainnya aneh banget ngomongnya. Tapi keluarga DOT dan lain-lain. Ya. Terus semoga bisa terus berkarya dan berkolaborasi dengan anak-anak muda mungkin, dan semoga terus diberkahi. Ya, udah. Yeay. Vian ya, Vian itu kalau lagi ngerjain saya ingat tuh kadang-kadang suka ragu-ragu, tapi dia tuh mikirnya itu detail loh benernya. Dia tuh melihat sesuatu tuh detail gitu. Tapi pada waktu dia ngerjain sesuatu, dia tuh ragu-ragu. Dia waktu lagi ngerjain, dia suka mundur gitu. Ngerjain dia suka mundur, lucu sih. Dia suka mundur gitu. Karena kita harus jeblosin gitu, baru dia maju gitu. Mungkin ada kaitannya sama proses yang linear ya dalam berpikir gitu. Jadi mengantisipasinya kan kadang-kadang kan nggak cuma dengan titik ini, tapi dengan titik yang lain kan. Jadi persiapan gambar itu harus cukup matang gitu. Nah, Vian itu waktu dulu itu kan dia masuk sempat struggle ya, bagaimana dia coba bermain bentuk, bermain macam-macam lah fungsinya. Tapi pertanyaan lebih fundamental sih, apakah bentuk itu nyambung atau enggak dan sebagainya. Tapi Vian udah punya kayak asumsi-asumsi sendiri sebenarnya pada waktu dulu. Nah, akhirnya ya harus duduk bareng, dialog. Untungnya Vian itu orangnya itu sangat terbuka ya untuk diajak bicara. Jadi Vian adalah very good listener ya, dan orang yang sangat bro banget gitu loh, brosis banget gitu. Kalau misalnya ngobrol dan saling membantu gitu ya. Jadi dan lucu gitu, celutukan-celutukannya kayak celutukan stand up comedy sebenarnya. Kadang-kadang orang itu oh iya nyadar ya, gue itu harus berubah gitu kayak gitu. Jadi kan dia tuh sering memberikan masukan dalam bentuk-bentuk komedi gitu. Itu Vian gitu ya. Tapi seiring dengan perjalanan ya, dia mulai mature, gambar-gambar yang mulai matang, dan akhirnya dialog itu dia tidak lupakan gitu untuk selalu mengajak bicara dan sebagainya. Dan akhirnya respons ke atas. Misal satu orang-orang favoritnya Kak Yudit ya, misalnya kalau misalnya buat menjelaskan sesuatu itu salah satunya Vian ya. Jadi bisa menjelaskan sesuatu dengan runtun, ngecek dulu, baru bisa cukup kredibel ya. Gitu. Meskipun kadang-kadang ya perlu banyak diskusi aja sih supaya apa yang dilakukannya itu lebih komprehensif lagi gitu. Dan menurut saya itu cuma
masalah jam terbang dan waktu sih. Memang dia itu halus ya orangnya, menurut saya. Halus banget gitu ya. Halus banget gitu ya. Yang kadang-kadang ya saya cuma mikir project kan perlu ketegasan ya. Tapi mungkin cara dia memberikan ketegasan melalui kehalusan itu akhirnya membutuhkan strategi khusus gitu untuk bisa melihat bahwa oh iya nih semua orang perlu dikoordinasi, sekarang gue caranya gimana ya. Jadi terus berpikir buat itu sebenarnya. Karena dia itu suka nggak enakan. Jadi sebenarnya itu mungkin ya, kalau dia lebih straightforward ya dan lebih ngomong gitu, meskipun dia nanti kerasain lebih nggak pleasant gitu ya, menurut saya in somehow itu perlu dilakukan ya, meskipun kadang-kadang itu bukan Vian banget gitu. Itu yang Karis mungkin rasakan sih kalau buat Vian, dan it's very good promising career gitu buat Vian. Jadi harus sabar gitu, dan memang waktunya panjang sih trainingnya, jadi sabar aja sih gitu. Thank you Vian for the hard work.